Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabila Maulidia. Saya adalah guru pembimbing dari SDN Papak Manggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya baca yang berjudul Eti Si Anak Teladan yang ditulis oleh Hudoyo MZ dan diterbitkan oleh PT Widya Duta Grafika. Buku yang saya baca ini berjumlah 66 halaman. Adapun tokoh dalam buku ini adalah Eti yang merupakan anak yang rajin, baik hati, penyayang, dan juga berprestasi. Kebalikannya dengan kakaknya yang bernama Yati. Dia adalah anak yang malas dan juga pembangkang. Kemudian di sini juga ada sosok ayah dan ibu Eti. Ada juga Kak Marjuki yang merupakan saudara Eti yang baik hati dan juga suka bercanda. Kemudian ada sosok nenek yang merupakan sosok yang bijaksana. Di sini pun ada teman-teman Eti yang merupakan anak-anak yang baik dan suka memberikan semangat kepada Eti. Cerita dalam buku ini berlokasi di sebuah desa tempat Eti menghabiskan liburan sekolahnya, yaitu di tempat tinggal nenek Eti. Kemudian setelah selesai melaksanakan liburannya, kemudian Eti pun kembali ke kota, tempat tinggal Eti dan keluarganya. Namun sesampainya di sana, Eti sangat terkejut mendengar bahwa ibunya sedang sakit dan dirawat di sana, di sebuah tempat yang bernama sanatorium. Eti pun sangat terkejut karena ternyata penyakit ibunya ini cukup serius. Sehingga akhirnya datanglah ayahnya dan membawa Eti beserta kakaknya untuk pergi menjenguk ibunya di sanatorium itu. Di sana, ibunya harus dirawat dalam waktu yang sangat lama. Eti mulai membiasakan diri untuk mulai mandiri dan semakin rajin lagi, mengingat ibunya sudah tidak ada di sana, tidak ada di rumah. Eti membantu Bokjah yang merupakan asisten rumah tangga atau pembantu di rumah itu untuk mengerjakan semuanya. Namun berbeda dengan kakaknya Yati. Dia yang malas malah menjadi semakin malas. Bahkan suatu hari Yati pernah kedapatan mengambil uang Eti. Walaupun Eti sudah bertanya baik-baik kepada Yati apakah dia mengambil uangnya atau tidak, tetapi sifat pembangkang dan juga tidak mau mengalah dan juga tidak mau disalahkan, Yati tetap mengelaknya sampai akhirnya ayahnya lah yang mengganti uang yang telah diambil oleh Yati itu, karena uang itu adalah uang koperasi sekolah milik Eti, bukan milik pribadi Eti. Namun kesabaran dari semua keluarga akhirnya dapat merubah sifat Yati yang awalnya pemalas, membangkang menjadi anak yang lebih baik lagi. Ketika sakit, ibunya pernah meminta kepada Eti agar Eti bisa menjadi anak yang lebih berprestasi lagi. Eti pun mengungkapkan bahwa dia akan mengikuti sebuah perlombaan. Ibunya yang dalam keadaan sakit itu memberikan semangat kepada Eti agar Eti bisa menjadi juaranya. Semangat itulah atau kata-kata itulah yang membuat Eti semakin berprestasi, semakin meningkatkan lagi prestasinya, dan tentu ketika perlombaan itu berlangsung pun kata-kata ibunya lah yang membuat Eti semakin bersemangat hingga akhirnya Eti mendapatkan juaranya. Tidak sampai di situ, Eti pun mengikuti berbagai perlombaan lainnya sampai pada puncaknya dia mendapatkan prestasi sebagai anak teladan yang langsung diberikan penghargaannya oleh Bapak Bupati. Melihat itu, ibunya pun yang sedang sakit menyempatkan diri untuk datang menyaksikan anaknya dengan penuh kebanggaan. Eti pun sangat bahagia ketika menerima penghargaan itu. Dia melihat sosok ibunya yang memang sedang sakit. Namun Eti bangga karena ibunya tetap memberikan semangat kepada dia. Perlahan-lahan ibunya pun sembuh. Keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia dengan perubahan dari Eti yang semakin berprestasi. Yati pun semakin baik, tidak menjadi anak yang malas lagi. Kini Yati sudah menjadi anak yang baik dan juga rajin. Begitupun dengan ayahnya. Dia bahagia karena istrinya berangsur pulih, anak-anaknya semakin baik. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Hikmah dari cerita ini sangatlah banyak. Kita sebagai anak harus bisa membanggakan orang tua, menjadi anak yang berprestasi, dan jangan sekalipun kita menjadi anak yang malas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.